pada saat kita tidur, hormon pertumbuhan kita pun bekerja supaya kita bisa bertumbuh gitu. Ternyata bukan anak kecil aja yang butuh pertumbuhan loh. Oh gitu? Iya, setiap hari sel-sel kita diregenerasi. Yang membantu sel kita meregenerasi adalah hormon pertumbuhan itu. Dan hormon pertumbuhan itu banyak bekerja pada saat kita tidur. Kalau kita kurang istirahat, otak tidak ada waktu untuk bersih-bersih, untuk konsolidasi memori kita, tubuh tidak ada waktu untuk restorasi, relaksasi gitu ya. Bahkan ternyata liver kita atau hati kita pun detoksifikasi itu pada saat malam hari. Dan juga terbantu hormon pertumbuhan pada malam. Dari kecil disuruh tidur siang susah, disuruh tidur cepat waktu malam hari juga susah. Begitu dewasa, mau tidur cepat juga susah karena banyak kerjaan dan masih banyak hal lain yang harus dipikirkan saat malam hari. Sehingga seringkali istirahat itu menjadi diabaikan. Apa ya kira-kira dampaknya apabila istirahat ini kita abaikan? Kita ikuti sama-sama penjelasannya hanya di Total Health. Shalom pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita bisa ketemu lagi dalam episode terbaru dari Total Health. Bersama saya Gabriel Haveler dan juga saya Daryl Togas. Dan kita kali ini kedatangan seorang dokter cantik, Dokter Lia Palar. Halo dokter. Halo pemirsa. Senang sekali ya kita bisa bertemu lagi di program Total Health, hidup sehat Pilihan Anda. Dan tentunya di episode kali ini kita akan membahas hal-hal yang seru lagi nih Kak Deto. Iya benar, ini tentang istirahat suatu berkat yang terabaikan. Emang sering terabaikan ya? Sering sekali nih terabaikan. Nasibnya sama dong kayak aku. Kayaknya kelas banget ya. Iya, bahkan nih yang lagi ngetren, kalau kayak teman-teman ya, aku ngobrol sama teman-teman kerja nih dok. Kita kayak tanding-tandingan waktu tidur paling sedikit kayaknya. Kamu tidur jam berapa semalam? Wah, aku tidur semalam itu tidur jam 1, bangun jam 6. Waduh, sedikit. Oh, aku tidurnya jam 2. Kayak lebih ngetren gitu. Ini lagi hustle culture soalnya. Iya. Jadi kayak kalau misalnya kita kerja semakin sampai subuh gitu kan, sampai nggak tidur itu kayak, wah kita pekerja keras banget nih. Benar banget. Padahal nih, tidur itu sebenarnya adalah berkat, salah satu berkat yang paling mulia lah dikatakan ya. Karena kita nggak bikin apa-apa kok, cuma tidur doang. Betul. Tapi banyak yang mengabaikannya. Nah, saat ini kita akan diskusi nih bareng Dokter Elizabeth Palar ya ini. Nah, kita nih langsung dok ya. Dok, sebenarnya sih sebelum kita masuk di bagaimana tentang tahapan-tahapan tidur dan sebagainya. Sebenarnya kalau orang lagi tidur itu, apa sih yang terjadi sebenarnya saat kita tidur? Baik, jadi yang tadi Kak Deto ya pokoknya ya. Yang tadi Kak Deto bilang, wah tidur aja gitu ya. Ternyata tidur aja bukan sesuatu yang aja gitu, bukan sesuatu yang sepele. Doang gitu. Doang gitu. Suka disepelekan doang. Padahal ada itunya ini ya. Betul, padahal tubuh kita mengerjakan banyak hal pada saat kita tidur. Gitu. Contohnya, yang pertama pada saat kita tidur, ternyata tubuh kita, terlebih otak kita tuh bersih-bersih. Saya ambil ilustrasi ya. Contohnya kalau misalnya kita habis bekerja di rumah gitu ya. Bekerja di rumah pasti bikin berantakan ya. Dapur lah contohnya. Kerja beres-beres, masak-masak ya, potong-potong ini itu. Kalau dapur nggak dibersihkan gimana? Jadi sarang penyakit nggak sih? Iya. Betul. Tikus apa? Iya pastinya. Nah otak kita pun begitu. Jadi pada malam hari, pada saat kita tidur, otak kita tuh sibuk bekerja ternyata. Justru otak kita nggak tidur? Nggak tidur. Otak kita tuh sibuk bersih-bersih. Jadi kalau ada memori yang nggak penting, dia buang. Memori yang penting, dia simpen. Namanya
memory consolidation gitu. Jadi kita yang kotor-kotor di pikiran kita dibersih-bersihkan oleh otak kita supaya otak kita bisa berfungsi dengan lebih baik pada pagi hari gitu. Nah, ini cocok nih. menarik Ini cocok buat yang patah hati, mau move on, mau membersihkan memori tidak penting. Tidur. Betul. Pantasan aku juga ini di kehidupan sehari-hari kayak nggak terlalu bersih otak saya. Karena gitu kurang ya. tidur ya. Betul. Padahal Agak kotor otak itu otaknya. untuk membersihkan ini yang kotor-kotor itu ya, Dok. Betul. Oke. Nah, selain membersihkan kira-kira apa lagi nih, Dok? Nah, selain membersihkan, otak kita juga bukan hanya otak ya, tubuh kita juga pasti merelaksasi gitu. Jadi ada pada saat kita tidur, otot-otot kita itu yang sudah capek bekerja sepanjang hari merelaksasi atau istirahat gitu ya. Jadi tentunya pada saat Kadeto pagi-pagi atau ya sudah workout gitu ya, banyak olahraga, ya kalau nggak istirahat kan pasti badan sakit ya gitu. Jadi pada malam hari pada saat kita tidur, otot-otot bukan hanya otot tangan kaki, tapi otot jantung pun dan lain-lain relaksasi dan istirahat. Tidak berhenti ya, Dok, tapi relaksasi. Relaksasi. Soalnya kalau berhenti nggak bangun-bangun dong ya. Iya, kita aja kerja terus capek kan. Kita tanpa sadar otot kita juga sebenarnya capek. Betul. Nah, ini pertanyaannya terkait apa yang terjadi saat tidur. Dari kecil kan kita selalu dibilang tidur biar cepet tinggi, tidur biar kita bertumbuh. Betul. Nah, itu benar apa enggak, Dok? Itu betul banget ya. Jadi ternyata pada saat kita tidur, hormon pertumbuhan kita pun bekerja supaya kita bisa bertumbuh gitu. Ternyata bukan anak kecil aja yang butuh pertumbuhan loh. Oh gitu? Iya, setiap hari sel-sel kita diregenerasi. Yang membantu sel kita meregenerasi adalah hormon pertumbuhan itu. Dan hormon pertumbuhan itu banyak bekerja pada saat kita tidur. Oh, gitu. Keren ya? Oh iya. Pantasan ada nih kameramen kita tinggi banget kayaknya. Dia tidur banyak juga. Dan regenerasi itu, ini Jadi mempengaruhi ya, mempengaruhi ini nggak pertumbuhan, cuma luar cewek biasa. sih, cowok juga kan pengen glowing gitu kan. Iya dong, semua. Nah, percuman berarti kalau pakai skincare mahal-mahal, tapi sel-sel kulit mukanya nggak diregenerasi saat kita tidur. Betul. Gitu. Jadi nggak perlu, kadang-kadang ya nggak perlu treatment mahal-mahal. Tidur itu salah satu cara supaya kita tetap glowing, bangun glowing seperti itu. Mantep banget nih. Penting ya ternyata tidur itu nggak usah keren-kerenan deh kalau misalnya nggak tidur. Malah keren kalau kita bisa tidurnya cukup waktu. Nah, sebelum ke situ, ada satu nih Kak yang kita lupakan. Cukup waktu itu atau durasi tidur tuh rekomendasinya berapa lama sih, Dok? Semua tergantung usia ya. Jadi pada saat anak baru lahir tentunya berbeda waktu tidurnya sama orang dewasa ya. Anak baru lahir pertumbuhan otaknya lagi pesat banget. Jadi mereka butuh waktu tidur yang jauh lebih lama dari kita sampai 16 jam. Tapi pada saat kita bertumbuh, remaja butuh waktu tidur sampai 10 jam sehari, itu sudah termasuk tidur siang. Ya. Nah, dewasa sama orang tua bagaimana? Orang tua dan dewasa biasanya direkomendasikan untuk tidur 7-9 jam sehari. Batas terendahnya sampai 6 jam lah gitu minimal untuk mendapatkan semua benefit dari tidur itu. Semua kebaikan dari tidur itu. Dan kalau yang udah kayak lansia lebih banyak lagi ya, Dok, waktu tidur mereka? Lansia biasanya lebih susah tidur ya. Kalau dengar-dengar cerita dari kakek nenek saya. Tapi mereka tetap direkomendasikan untuk tidur paling sedikit ya 7-8 jam seperti itu. Oke. Jadi itu ya waktunya. Nah, Dok, tadi yang sempat singgung soal tidur siang itu. Jadi sebenarnya penting nggak sih kalau kayak anak-anak sih waktu aku kecil malah disuruh paksa gitu, nggak bisa main sebentar kalau belum tidur siang gitu. Sebenarnya bagus atau gimana sih, Dok, itu untuk tidur siang? Tidur siang itu penting ya, terutama pada saat kita masih dalam usia pertumbuhan tadi seperti yang saya sebutkan ya, bahwa pada saat kita tidur tubuh kita bertumbuh. Nah, jam tidur anak kecil sama dewasa kan berbeda, dikompensasi pada siang hari itu. Gitu. Jadi pada saat orang tua kita bilang tidur cepat,
ya. Biasanya anak kecil harus tidur lebih cepat daripada dewasa, itu betul sih. Jadi supaya rentang waktu tidurnya tercukupi. Waktu tidur anak yang masih bertumbuh tercukupi. Karena dalam proses pertumbuhan juga ya. Betul. Aku dulu waktu masih kecil disuruh tidur siang malas. Maunya main Pura-pura tidur. Akhirnya sekarang pas udah kerja cari Tidur waktu untuk tidur siang. Atau malah ketiduran terus tuh siang. Ini salah ini ya. Tapi Iya. ada satu istilah yang keren banget nih di usia dewasa ini, apalagi di tengah hustle culture. Kalau bisa makan siang tetap kerja, ada yang namanya power nap, ya nggak Dok? Betul. Ada yang namanya power nap, 5-10 menit. Power nap di siang hari itu emang bener-bener power. Biasanya kita bisa recharge lagi tenaga yang udah habis. Itu tadi, kayaknya manfaat-manfaat relaksasi itu nggak dirasakan di malam hari doang, tapi bisa saat power nap itu di siang hari. Betul, tapi yang perlu diingat pada saat power nap, jangan terlalu lama ya. Karena seringkali kalau kita power nap, kelamaan nanti malam hari kita susah tidur. Nah itu namanya udah bukan power nap lagi, itu emang udah nap aja. Kebablasan ya jatuhnya. Nap ya. Iya, oke. Nah, nanti ini kita akan kembali lagi ya. Kita akan kembali lagi, kita akan membahas nih tahapan-tahapan waktu tidur apa aja sih. Betul sekali. Nah, kita akan kembali lagi tetap di Total Health, hidup sehat pilihan Anda. Kita kembali lagi di Total Health, hidup sehat pilihan Anda. Dan kali ini kita masih bersama dengan Dr. Lia, membahas tentang betapa pentingnya tidur ya. Tadi kita udah bahas apa aja sih manfaat dari tidur. Dan ternyata tidur itu nggak sesimpel kita tutup mata, tiba-tiba pagi. Ternyata ada tahapan-tahapannya nih. Nah dokter boleh jelasin nggak apa aja sih tahapan-tahapan yang terjadi saat kita tidur? Oke, jadi ada empat tahapan tidur ya. Jadi mungkin lebih detailnya teman-teman sekalian bisa baca di internet ya, banyak informasinya. Tapi pada umumnya ada 4 tahapan tidur, yaitu ada 3 tahapan tidur non rapid eye movement, ada 1 tahapan tidur rapid eye movement. Apa sih nih tahapan-tahapan tidur ini? Rapid eye movement itu apa? Oke, jadi 3 tahapan tidur ini yang pertama adalah tidur very light sleep gitu. Jadi antara kita tidur, pernah nggak sih ngerasain saya tidur tapi nggak tidur gitu. Jadi di antara kayak tidur ayam. Tidur ayam itu tahapan pertama tidur tidur. Iya nggak, maksudnya kayak ngejaga-jaga gitu. Ada. Iya. Masih bisa dengar suara sekitar. Kayak ada orang lewat kan. Kita tahu. Masih sadar apa yang terjadi di. Kita tidur pas bos lewat baru sadar gitu. Itu kalau lagi dokter lagi jaga malam biasanya tidur light sleep tuh. Aku kalau di kelas juga tidur light sleep. Masih bisa dengar ya? Masih bisa nyatet jangan-jangan. Nah, terus, lalu tidur yang lebih stage 2 itu light sleep ya. Masih light sleep. Walaupun udah less aware, tapi otak kita tuh udah mulai melambat wavesnya gitu ya. Dan jantung kita juga udah mulai melambat gitu. Lalu tahapan ketiga itu deep sleep. Deep sleep ini pada saat seseorang benar-benar nggak sadar, mau diapain pun nggak sadar gitu. Pernah ya, pastinya ya. Mau ditepuk-tepuk pun, orang mau prank itu pas lagi deep sleep. Nah, di tahapan keempat ini ada yang namanya rapid eye movement ya. Mata kita bergerak-bergerak, di situ otak kita melakukan memory consolidation tadi gitu, dan restoratif work-nya gitu. Jadi di situ kita lagi mimpi, mimpi terjadi gitu. Dan tidur kita yang salah satu bagian tidur kita yang paling penting adalah REM sleep ini. Tapi kita nggak bisa tuh tidur kecuali kita dibius ya, tidur langsung deep sleep, REM sleep gitu, atau rapid eye movement sleep, nggak bisa. Harus pelan-pelan tahapannya. 1, 2, 3, 4 itu normalnya. Lalu sepanjang malam ini akan berulang. Begitu selesai 90 menit lah kurang lebih tidur dari tahapan 1 ke tahapan 4 nanti akan berulang dalam kurang lebih 90 menit. Gitu. Akan terjadi siklusnya 4 sampai 5 kali. Sampai berapa kali biasanya, Dok? 4 sampai 5 kali. Ya, 4 sampai 5 kali 1 malam gitu.
Nah, Oh, semakin gitu. malam, semakin tengah malam, semakin panjang REM sleep-nya. Gitu. Semakin panjang waktu otak kita untuk bersih-bersih tadi gitu. Wah. Nah, makanya kalau orang tidur hanya 2-3 jam satu malam, ya proses bersih-bersih itu nggak banyak tercapai. dilakukan, nggak cukup terjadi gitu ya. Jadi pada pagi hari jadi grogi gitu ya, jadi pusing, kadang-kadang sakit kepala atau betul. jadi pelupa ya, lupa taruh kunci di mana gitu karena kurang tidur ya. Seperti Jadi itu. nggak Biasanya fokus kalau ya. lagi mau ujian terus kita begadang, pernah nggak sih ngeblank gitu tiba-tiba? Ya karena otak kita kurang istirahat. Gitu. Betul, betul banget. Benar banget nih. Nah, itu tadi tahapan saat tidur. Ada 4 tahapan ya. Kita kan habis tidur bangun. Nah, nanti malam kita ngantuk lagi. Biasanya rata-rata orang tuh ngantuk di jam-jam yang sama. Ada kayak, gue punya jam tidur jam segini nih, gue jam bangun gue jam segini. Itu kan berarti ada siklus yang berulang. Betul. Nah, boleh jelasin sedikit nggak, Dok, kenapa bisa ada siklus ini dan siklusnya itu sebenarnya seperti apa? Oke, jadi Tuhan ciptakan tubuh kita ini luar biasa memang. Tuhan ciptakan tubuh kita untuk merespon dengan environment kita, dengan apa yang ada di luar. Jadi sebenarnya jam tidur, jam body clock kita ini diset karena ada matahari. Jadi begitu mata kita melihat cahaya matahari, maka ada hormon-hormon pagi hari tuh yang akan keluar. Kortisol, serotonin, ini hormon-hormon yang bikin kita semangat bekerja gitu. Nah, begitu matahari mulai turun, sore hari tuh jam 4, jam 5, jam 6, maka di situ hormon-hormon yang bikin kita semangat itu juga makin berkurang, diganti dengan hormon istirahat yaitu melatonin. Seperti itu. Jadi gitu terus setiap hari, body clock kita. Apakah kita bisa tweak atau mainkan ini gitu? Tidak bisa. Atau mengatur ini yang atur tubuh kita sendiri by nature gitu. Jadi sudah seperti itulah tubuh kita mengatur dirinya untuk bekerja lalu beristirahat. Bisa dihitung nggak? Ternyata waktu istirahat kita 1/3 dari waktu hidup kita. Gitu ya. Benar juga sih. Dari 24 jam kan harusnya 8 jam ya tidurnya. Benar-benar. Jadi 1/3 dari waktu 24 jam ini kita ternyata dibutuhkan untuk istirahat supaya ya by nature tubuh kita mau restore itself gitu atau merestorasi dirinya supaya pada pagi hari lebih bekerja dengan semangat lagi gitu. Luar biasa sekali sih Tuhan ini menciptakan ya. Jadi boleh saya katakan waktu bekerja kita sebenarnya sama juga dengan waktu tidur kita. Betul. 8 jam itu luar biasa sekali. Nah, ini Dok, tapi kan ada akibatnya nih kan. Kalau kita melanggar akan siklus tadi itu atau waktu tidur kurang dan sebagainya, mungkin bisa diberikan akibat apa aja sih yang terjadi kalau kita kurang tidur? Ya, akibatnya mungkin sudah bisa dibayangkan dari apa yang kita bicarakan tadi ya. Kalau otak kalau kita kurang istirahat, otak tidak ada waktu untuk bersih-bersih, untuk konsolidasi memori kita, tubuh tidak ada waktu untuk restorasi, relaksasi gitu ya. Bahkan ternyata liver kita atau hati kita pun detoksifikasi itu pada saat malam hari gitu. Dan juga terbantu hormon pertumbuhan pada malam hari. Jadi akibatnya ya sudah jelas, kita jadi uring-uringan ya, berantakan, tidak bisa berpikir dengan baik, memori jangka panjang kita kurang jadinya. Hanya yang bisa diingat yang pendek-pendek aja, tapi jangka panjang aduh lupa gitu. Seperti ya itu tadi, lupa tutup pintu misalnya, masuk rumah gitu lupa tutup pintu, lupa taruh barang di mana. Itu deh hal-hal kecil itu sampai hubungan kita juga sama orang lain bisa terganggu. Kenapa? Karena emosi kita jadi nggak stabil gitu. Betul. Kan pada saat tidur kita hormonnya diatur sedemikian rupa supaya kita secara pribadi kita tenang gitu ya, emosional. Tapi kalau kita kurang tidur pasti gampang emosi gitu. Jadi disenggol rasanya mau
Pengen bacok gitu. gitu. Betul. Emosi ya. Kenapa sih ini orang-orang bikin Hmm. gampang marah gitu ya? Ternyata karena bukan orang itu yang bikin kita kesel, kita yang kurang tidur gitu. Benar. Nah, ada efek jangka panjangnya juga ternyata. Itu baru efek jangka pendeknya loh. Kalau jangka panjang bisa dok sedikit dibocorin? Ya, efek jangka panjangnya ternyata bisa menyebabkan obesitas. Wow, obesitas. Iya. Kenapa? Ternyata ditemukan bahwa pada saat kita kurang tidur, hormon grelin atau hormon yang bikin kita lapar itu meningkat. Hormon yang bikin kita merasa cepat kenyang itu atau merasa kenyang itu berkurang. Jadi kita tidak bisa Mengontrol. memanage ya, body cues menahan kita. temperance kita. Iya, digoyang temperance-nya gitu. jadi goyang betul. Jadi rasanya mau makan terus, lapar terus. Pernah nggak sih kalau lagi begadang makan jadi lebih lahap gitu makan? Iya, justru Biasanya- udah identik malah kalau begadang pasti makan. gitu. Makan, betul. Karena memang itu ya ada hormon juga Betul. bekerja. Selain itu juga masalah kardiovaskuler, hipertensi bisa resiko hipertensi meningkat. Bahkan ada yang kurang tidur nih malam hari, tidur kurang dari 4 jam aja. Misalnya Kak Deto ini kan sehat ya. Puji Coba Tuhan, Dok. tidur 3 jam aja. Besok paginya coba cek tensi. Ada kemungkinan tensinya akan lebih tinggi dari seharusnya. Itu bisa terjadi karena kurang istirahat. Jadi bayangkan efek jangka panjangnya gimana kalau satu malam kurang tidur aja seperti itu. Apa yang terjadi pada jantung, pada pembuluh-pembuluh darah kita gitu ya. Pastinya ya sangat berbahaya juga. Dan kalau sudah berhubungan dengan jantung kan bisa organ mengakibatkan vital kita kematian kan ya. Betul. Sangat Ini berbahaya. pasti masih banyak nih hubungannya tidur dengan penyakit-penyakit lain. Luar biasa. Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi supaya kita aware betapa pentingnya banget. tidur itu. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di Total Health. Ya, kita kembali lagi dalam acara Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Nah, kita tadi sudah membahas ya, apa akibat dari kurang tidur. Tapi itu baru seberapa. Tadi ada jantung, ada obesitas. Nah, masih ada hal yang lain lagi nih. Akibat jangka panjang kalau kita kurang tidur. Oke, Dok. Apalagi nih, Dok, yang mengakibatkan efek dari kurang tidur? Ya, salah satu yang paling penting adalah kita sebagai pekerja ya, apalagi di usia kita yang muda ini kan kita harus bekerja ya untuk bisa mencari uang gitu ya. Tapi ternyata kalau kurang tidur, satu hal yang biasanya di-link sama pekerja keras ya. Kalau kurang tidur ternyata performa kita berkurang loh. Oke. Kok bisa? Ya pada saat kita kurang tidur, otak kita ya seperti tadi memorinya berkurang, daya pikirnya agak juga lalot lah bahasa berkurang, sekarang agak ya. lalot, betul. Dan yang paling bahaya itu adalah bisa terjadi microsleep. Nah, Bayangkan kalau apa lagi itu ya? Ya. Microsleep ini akhir-akhir ini agak booming sih, maksudnya agak sering dengar. Karena ada beberapa kasus Ya. kecelakaan yang mengakibatkan karena microsleep. Mungkin bisa share, Dok. Betul. Nah, Microsleep. mungkin yang paling sering terjadi ya pada saat lagi meeting, ngantuk, kita nggak sadar tiba-tiba di depan bos mungkin udah tutup mata gitu ya. Kan, Terus tiba-tiba setuju gitu kan? betul. Setuju Setuju, tiba-tiba. Pak. Ya, betul. Iya. Nah, bayangkan kalau kita lagi bertugas untuk membawa nyawa orang pada saat kita Berkendara. sedang berkendara ya. Ini bahaya sekali. Seperti yang terjadi di kasus-kasus yang kita baru dengar ya beberapa minggu yang Miris lalu itu. gitu. Miris sekali. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, hal ini sangat lazim terjadi ya. Apalagi mungkin saya waktu itu cerita ya, jadi curhat nih. Saya pernah, tentunya sebagai dokter tugas kita hampir 24 jam ya. Tapi bayangkan setelah bertugas sepanjang malam, pagi hari harus mengendarai mobil. Untungnya saya sendiri sih pada saat itu. Saya bawa mobil, tiba-tiba tanpa sadar mata saya terpejam. Saya nggak tahu berapa lama. Next thing I know, berikutnya pada saat saya bangun, yang saya lihat ada truk di depan mobil saya. Saya langsung, saya nggak bisa nih nyetir. Saya harus minggir. Saya langsung minggir,
bawa mobil ke pinggir. Pada saat itu saya baru keluar tol. Untung tidak terjadi pas saya lagi di tol. Keluar tol, saya minggir, saya tutup mata. Untuk beberapa saat. Diketok sama polisi, dipikir ini kenapa orang ada apa orang tiba-tiba minggir gitu ya. Ada apa Bu? Saya bilang saya ngantuk, saya butuh tidur. Saya hampir kecelakaan gara-gara microsleep tadi ya. Apa sih microsleep itu? Microsleep itu adalah ketidaksadaran kita tidur gitu. Ketiduran betul, involuntary atau secara tidak sengaja kita tidur, ketiduran tadi gitu. Ini biasanya terjadi bisa dari 2 detik, sependek 2 detik sampai 30 detik. Tapi ini tanpa sadar. Kenapa? Karena otak kita sudah terlalu capek, tubuh kita sudah terlalu capek. Jadi tubuh kita mengatakan kamu waktunya tidur nih gitu. Jadi secara sengaja tubuh kita shutdown, secara tidak sengaja tubuh kita shutdown. Itu ada hubungannya dengan kurang tidur juga nggak, Dok? Betul, itu banyak terjadi atau biasanya terjadi karena kita kurang tidur, kurang istirahat pada malam hari, tidur kita tidak tuntas gitu. Jadi tubuh kita seakan-akan ngambek ya, tidur gitu. Saya bilangnya seperti itu. Ini akibatnya kan banyak banget ya, dari penyakit hingga tadi microsleep yang, ya untung kalau microsleepnya kita masih dalam ruangan lagi duduk gitu. Kalau terjadi dalam perjalanan bisa jadi kecelakaan. Pertanyaan selanjutnya yang seharusnya menjadi solusi ya buat kita. Apa nih Dok yang bisa membantu kita punya tidur, gak sekedar tidur, karena ada orang yang naik tempat tidur jam 9 malam tidurnya masih jam 2 pagi gitu, nggak berkualitas tidurnya. Main handphone apa semua. Iya, jadi gimana sih Dok caranya supaya kita punya tidur yang berkualitas? Baik ya, memang kita harus disiplin ya sama diri kita supaya kita bisa merasakan manfaat dari tidur ini atau punya tidur yang berkualitas gitu. Mulai dari disiplin diri dengan mungkin di zaman saat ini ya. Jangan naik tempat tidur atau asosiasikan tempat tidur dengan tidur saja. Jadi kalau teman-teman atau Gabi mungkin ya biasa bekerja di tempat tidur, bawa laptop di tempat tidur, sebaiknya itu tidak dilakukan gitu. Supaya tubuh kita begitu melihat tempat tidur, oh ini tempat tidur. Jadi relate-nya sama tidur gitu. Itu akan membuat kita tidurnya lebih rileks gitu. Naik ke tempat tidur langsung tubuh kita merasa lebih rileks. Nah, selain itu juga ya hal-hal yang kita biasa lakukan di tempat tidur yang lain apa sih? Pegang handphone ya. Apalagi malam hari matiin lampu sudah mati, handphone masih di tangan ya. Apa akibatnya kalau kita pegang handphone pada saat mau tidur? Cahaya tadi kan tubuh kita hormonnya bekerja dengan melalui signal-signal yang kita tangkap. Kalau signal yang kita tangkap cahaya, maka tubuh kita akan merespon mengeluarkan hormon yang membuat kita sigap gitu, atau jadi nggak mengantuk, tidak rileks seperti itu ya. Apalagi kalau waktu lagi scrolling dibaca cerita yang menegangkan, pasti akan jadinya wah apa nih gitu, akan jadi lebih awake lagi, lebih alert ya. Iya, semakin alert kita. Jadi pada saat kita tutup handphone pun hormon yang udah keluar, hormon-hormon yang bikin kita alert gitu, bukan yang bikin kita ngantuk lagi. Jadi itu akan pasti akan mengganggu tidur kita. Masalah insomnia belakangan ini semakin marak ya, karena itu stres kita banyak baca dari berita-berita yang kita lihat di handphone. Sebisa mungkin itu 1 jam lah sebelum tidur kita udah bangun rutinitas untuk tidak lihat handphone, mungkin baca hal-hal yang membuat kita rileks, hal-hal rohani, mandi air hangat gitu, mandi bersih ya, itu penting supaya otot-otot kita rileks pada saat kita menuju ke tempat tidur. Bangun habit kita, rutinitas yang bikin kita rileks tuh 1-2 jam sebelum tidur gitu. Sudah kita set gitu tubuh kita bahwa I'm going to sleep, saya mau tidur gitu. Ada yang 1-2 jam sebelum tidur makan. Nah itu bener nggak tuh Dok? Itu mengganggu tidur nggak tuh kalau misalnya kita
sebelum tidur makan makanan yang berat. Ya, kalau kita sebelum tidur makan makanan yang berat ya itu tadi tubuh kita jadinya maunya bekerja ya, Bekerja. Kerja Mencerna lagi, ya. betul betul. mencerna. Jadi usahakan untuk kalaupun lapar makan yang ringan-ringan aja gitu. Jangan makan nasi padang sebelum tidur gitu ya. Sate taichan. Waduh. sebelum tidur. Jadi lapar ya kita. Nah, dengar-dengar olahraga juga bisa bantu kita punya kualitas tidur yang lebih baik ya dok ya? Betul, tapi harus diingat olahraganya jam berapa. Kalau 3-4 jam sebelum kita tidur kita berolahraga, itu baik untuk kita lakukan. Tapi kalau within waktu kita udah mau menuju tempat tidur kita lakukan olahraga, maka ya itu kita timbulkan alertness gitu dalam tubuh, jadinya kurang enak tidurnya justru. Tapi kalau kita pagi hari contohnya bangun pagi olahraga, itu tubuh kita akan itu akan membantu kita tidur lebih nyenyak di malam. Kualitasnya lebih baik. Seperti itu. Ada juga misalnya nih, pernah nggak sih merasa mau tidur banget, udah siap-siap mau tidur gitu, tapi kok masih belum bisa tidur seperti itu. Nah, ada mungkin bisa jadi karena stres pada saat bekerja di pagi hari atau habis terima berita yang membuat kita khawatir ya. Kita di situ bisa melakukan relaksasi dengan berdoa dan juga breathing exercise. Ini bantu sekali supaya kita lebih rileks gitu. Atau meditasi ya. Meditasi, betul. Sebelum tidur. Nanti kita pelajari deh ya cara breathing exercise itu, sekalian mungkin dibarengin sama stretching. Kalau pernah lihat kucing atau bayi kalau ngantuk itu kan biasanya dia akan stretching bangun, dan itu membuat badannya rileks. Nanti kita belajar sama dokter termasuk breathing exercise itu. Ya, tapi by the way tadi soal olahraga dok, tahu nggak dok ada olahraga yang kita tidak bisa lakukan waktu malam hari? Apa tuh? Lari pagi. Bener, ini betul tidak juga. salah. Iya kan? Lari pagi, memang nggak bisa dilakukan di malam hari. Nah, ya kita akan bahasnya ada beberapa mitos soalnya nih. Oh, iya, setelah ini ada mitos dan juga kita akan bahas tentang stretching tadi. Nah, kita akan kembali tetap di Total Health. Kita kembali lagi di Total Health, hidup sehat pilihan Anda. Tadi kita udah bahas gimana sih caranya punya tidur yang berkualitas gitu ya, karena akibat-akibatnya ternyata tidak menyenangkan. Sangat. Gitu. Dan tadi dokter sempat bahas nih tentang breathing exercise. Ini sebagai apa ya? Sebagai orang yang kadang-kadang ada insomnianya. Betul. Susah banget cari cara buat tidur. Udah segala cara kita coba. Nah, mungkin breathing exercise ini adalah jawabannya. Nah, pertanyaannya kayak mana nih bagaimana nih breathing exercise? Bernafas aja pakai latihan ya, sedangkan kita setiap waktu bernafas. Ada metode yang berbeda nih berarti. Gimana dok, cara bernafas kalau mau tidur enak? Iya, jadi ini satu hal yang sering saya lakukan juga ya. Wow, ini udah diuji sendiri ya ibaratnya. Kadang-kadang saya pun susah tidur ya, apalagi kalau setelah jaga malam untuk bangun rutinitas normal itu lumayan susah. Tapi saya banyak terbantu dengan breathing exercise ini. Saya boleh izin buka masker ya? Boleh, silakan dok. Jadi yang kita lakukan pada saat kita breathing exercise untuk merelaksasi atau kalau kata buku punya tranquilizing effect gitu, bikin kita merasa relax, ngantuk gitu ya. Itu ada yang namanya metode 4-7-8. Oke, diingat ya, 4-7-8. Ya. 4 detik tarik nafas. 4 detik tarik. 7 detik tahan nafas. Lalu 8 detik buang nafas. Kita coba. Kita coba ya. Oke, tunggu, ini posisi kayak lagi tidur atau bisa duduk atau gimana dok? Kalau posisi tidur akan lebih baik ya. Tapi anggaplah ini tidur ya. Anggaplah ini tidur. Jadi ini metode kita buang nafasnya juga penting nanti. Tuh, jadi pada saat kita tarik nafas melalui hidung, tahan nafas seperti biasa, ya. Lalu buang nafasnya nanti kita taruh lidah kita di atas soft palate kita atau bagian langit-langit mulut. Sambil kita purse our lips atau mulutnya di gitu.
8 detik. Oh, Itu diulangi sampai ngantuk atau sampai tidur? Diulangi kurang lebih 4-5 kali ya. Biasanya sudah mulai merasa relax. Itu membantu kita buat dapat light sleep tadi kali ya, biar relax dulu. Supaya relax, masuk ke deeper sleep-nya jadi lebih mudah gitu. Betul, Oke, bisa dipraktekkan nih ya? Coba ya, kita coba sebentar. Ya. Oh ya, sekarang oke. Sekarang kita coba ya. Aku hitung detiknya ya. Oke. Dokter ikut nafas aja, aku hitung detiknya. Oke, siap. Ya. Jadi mulai tarik ya? 4 3 4 tahan 7 1 2 3 4 5 6 7 buang 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini baru satu kali aja. Nggak tiba-tiba tidur gitu enggak ya? Oh, tiba-tiba tidur itu kayaknya hipnotis. Iya. Oke. Seperti itu diulang 5 kali. 5 kali. Biasanya sih hampir yang kelima itu udah nggak terhitung lagi, udah enak tidur gitu. Wah, inilah mantap. Mungkin ya metode-metode yang simple tapi efektif yang bisa kita lakukan supaya kita bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih. Tapi ini dok, soal tidur ini banyak mitos dan fakta nih. Betul. Kita bingung nih, apakah ini mitos atau fakta? Oke, sorry, mitos atau fakta yang pertama. Yang penting kualitas tidur bukan kuantitas. Mitos atau fakta? Baik. Kalau teman-teman ngikutin dari tadi ya, seharusnya sudah tahu ya bahwa kuantitas pun penting. Betul. Selain daripada kualitas. Jadi dua-duanya penting. Supaya otak kita, tubuh kita bisa mendapatkan efek atau benefit keuntungan dari tidur yang maksimal. Oke. Next. Yang next. Terjadi di rumah tangga kebanyakan. Mitos atau fakta, mengorok ketika tidur adalah sifat bawaan. Well, ini bisa jadi betul karena ngorok ini banyak berkaitan juga dengan genetik ya. Gitu. Jadi kalau memang ada keturunan suka mengorok biasanya akan turun tuh ke anaknya. Tetapi banyak faktor yang lain juga yang berhubungan dengan mengorok ini, yaitu obesitas. Obesitas bisa menyebabkan seseorang mengorok. Gangguan di hidung tenggorokan itu bisa membuat seorang mengorok gitu. Pada saat seseorang mengorok itu ada obstruksi atau ada tahanan yang bikin pernafasan itu pada saat tidur tidak baik, tidak lancar gitu. Jadi itu harus diperiksa tuh ke dokter kalau memang mengoroknya cukup ini ya, cukup mengganggu bukan hanya orang sekitar tapi bisa jadi sleep apnea. Sleep apnea. Iya. Perlu diperiksa. Kalau misalnya seseorang suka mengorok, bangun pagi rasanya sakit kepala, lalu masih ngantuk-ngantuk, kayak rasa tidurnya nggak tuntas gitu. Padahal tidur sepanjang malam, itu sebaiknya periksakan ke dokter gitu. Jangan-jangan ada sleep apnea yang punya masalah kesehatan yang cukup signifikan juga gitu. Oke, yang berikut nih, berhubungan dengan obesitas tadi mungkin. Kebanyakan, mitos atau fakta, kebanyakan tidur bisa menjadi gemuk. Nah, ini tadi kita juga udah bahas ya, bahwa kalau kita, kebanyakan tidur. Iya, ini kebanyakan tidur katanya. Wah, kebanyakan tidur juga tidak baik, gitu. Kebanyakan tidur itu kebanyakan tidur itu apa sih definisinya? Tidur lebih dari yang seharusnya ya. Lebih dari 9 jam lah. Lebih dari 9 jam, 10 jam, 11 jam itu namanya udah sedentary lifestyle. Udah hidup malas-malasan betul, dan itu punya efek obesitas juga, bisa beresiko obesitas, bahkan juga penyakit-penyakit kardiovaskuler dan penyakit-penyakit yang lain gitu. Jadi kebanyakan tidur tidak baik, kurang tidur tidak baik, harus tidur cukup. Ideal ya, harus. Oke, next, mitos atau fakta. Minum alkohol bisa membantu kita tidur lebih nyenyak. Iya, mungkin bagi yang susah tidur, ada yang, buka aja nih, gitu ya, supaya bisa tidur. Ternyata ditemukan bahwa, ya memang alkohol bisa bantu tidur light sleep, tapi waktu mau masuk ke deeper sleep atau tidur yang lebih dalam, stage 3, tahapan 4, 3 dan 4-nya sulit gitu. Jadi akan berantakan.
siklus tidurnya. Oh. Kalau banyak minum alkohol. Jadi ibaratnya hanya membantu di awal, tapi di akhirnya akan berantakan. Iya. Betul. Itu juga agak bingung ya, itu ngantuk apa mabuk kita nggak tahu. Itu. Gitu. Betul kan? Nah, Betul. Iya. kita udah bahas mitos atau faktanya ya. Dan udah bahas tadi insight dari dokter bagus-bagus banget nih tentang Benar. tidur, gak Iya. bisa diabaikan. Dokter boleh nggak kasih closing statement untuk kita semua, pesan untuk kita? Oke, jadi closing statement atau pesan saya untuk teman-teman sekalian, hidup tuh harus seimbang ya. Antara bekerja dan istirahat itu harus seimbang. Supaya kita bisa hidup lebih berkualitas. Hidup berkualitas itu tidak hanya banyak uang ya, tetapi juga bisa menikmati uangnya. Menikmati hasil jerih payah kita dengan istirahat yang Tuhan sudah berikan untuk kita. Gitu. Jadi tidur yang cukup ya teman-teman, dan juga bekerja dengan tetap semangat dan keras. Oke. Amin. Amin. Semoga malam ini kita bisa tidur Ya, nyenyak. tidur nyenyak. Ya, itu ya pembahasan mengenai istirahat, suatu berkat yang terabaikan. Kiranya setelah menonton ini, kita sudah tidak mengabaikan sebelum kita tidur selamanya. Ya kan? Betul Jadi, banget. kita harus berubah dari sekarang nih. Iya. Karena itu merupakan berkat. Makanya tonton terus acara Total Health karena begitu banyak informasi tentang kesehatan ya. Ini salah satu tentang tidur. Ada juga banyak informasi tentang yang lain agar supaya kita tetap hidup sehat. Nah, terima kasih buat Dokter Lia Ya, udah terima sharing-sharing sama kasih. kita di sini. Terima kasih juga untuk pemirsa di rumah. Karena tadi Kak Deto udah bilang ya, episode-episode Total Health itu benar banget. keren-keren banget. Kita aja merasa terberkati Benar. dengan setiap episode Total Health. Untuk itu saudara-saudara jangan lupa ajak keluarga, ajak teman-teman, ajak kerabat Anda untuk selalu menyaksikan episode-episode dari Total Health. Kita ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.